ISG menguat di pekan lalu karena didorong sektor saham keuangan dan transportasi serta logistik. Dari eksternal ada sejumlah kabar yang hadir dari situasi bank dari otoritas di Amerika Serikat dan Eropa yang melanjutkan ambil tindakan secepatnya dan mengendalikan situasi. Lantas bagaimana laju perdagangan pergerakan ISG pada pekan ini dan apakah ISG akan berpotensi melanjutkan penguatan dalam rentang 6.750 hingga 6.780? Sudah bersama saya melalui sambungan virtual Hendry Wijaya, Head of Financial Educator Sukor Sekuritas. Selamat pagi Mas Hendry. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya Mas Terima kasih Hendry, undangannya hari ini. sama-sama Mas Hendry. Pekan lalu menguat ya Mas Hendry meskipun libur cukup banyak menyita perdagangan di Bursa Efek sendiri. Lalu apakah ISG akan berpotensi kembali menguat sepanjang perdagangan di awal pekan ini Mas Hendry? Baik, ternyata minggu lalu Mas Yuda, kita lihat ini ada kabar yang awalnya market itu ekspektasinya dengan beberapa bank di Amerika seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank, terus Silvergate Bank yang collapse. Diperkirakan pasar kemungkinan apakah The Fed masih berani naikin bunga. Ternyata kan kemarin ketika kita libur panjang di hari Rabu malam, The Fed naikin bunga lagi rupanya ke 5%. Dan awalnya kita lihat Dow Jones, S&P, Nasdaq kompak lah melemah 1%. Tapi yang menarik, besoknya Kamis kita kan masih libur. Dia udah menguat lagi dan di Jumat kita ditutup menguat. Jadi apakah di hari Jumat kita lihat ada capital outflow? Ternyata enggak. Ternyata 1 minggu terakhir IHSG masih naik 2%, bahkan foreign net buy-nya 187 miliar. Dan ditambah lagi yield obligasi pemerintah, kalau benar ada capital outflow, mestinya di atas 7%, lebih tinggi daripada awal tahun 2023. Tapi enggak, hari ini rupanya malah menguat ke 6,8%. Dan ini unik ya Yuda ya, kalau kita perhatiin di minggu lalu, ada beberapa hal yang berbeda yang dilakukan The Fed. Kalau kita pelajari dari FOMC meeting di bulan Februari sebelum bulan Maret, kata yang dipakai waktu pidato Jerome Powell itu untuk suku bunga dikatakan ongoing increase. Akan ada kenaikan di level yang lebih tinggi dari yang diekspektasi. Tapi tanggal 22 Maret kemarin, mereka diubah kata ongoing increase-nya dihapus, diubah jadi some additional firming. Artinya akan ada pengetatan tambahan aja. Nah, sehingga pasar langsung bereaksi, ada penguatan dan dilanjutkan lagi The Fed bilang US banking system is sound and resilient. Artinya dia concern banget untuk menjaga perbankannya. Makanya neraca The Fed itu naik 300 miliar dolar. Jadi market melihat dari hal ini, ketika neraca The Fed naik, ketika inflasi masih tinggi, berarti The Fed sekarang masih akan memprioritaskan itu sistem keuangannya untuk dijaga dibandingkan inflasinya. Karena percuma kalau M2-nya bertambah tapi inflasinya di suku bunga dinaikin kan itu kontravarian sekali ya. Optimisme pasar kelihatan lagi Yuda. Dari US Treasury sekarang turun udah di 3,76%, di bawah Fed Fund Rate 5%. Artinya sekarang bond trader di seluruh dunia itu ekspektasi The Fed akan segera potong suku bunga. Karena sekarang US Treasury 2 tahun yang selama ini di atasnya Fed Fund Rate, hari ini udah 120 basis point di bawah Fed Fund Rate. Itu yang sekarang market perhatiin. Makanya ISG saya perkirain mestinya akan dapat optimisme dan kekuatan di minggu ini. Gitu Yuda. Yang menarik lagi kalau kita bicara mengenai pelaku pasar yang mencermati pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, yang mengatakan mungkin pemerintah Amerika Serikat yang mengambil tindakan untuk menstabilkan perbankan. Bagaimana Anda melihat ini terhadap pergerakan bursa kita di pekan ini? Nah, itu yang positif justru. Kalau dia pengen nolong perbankannya, sekarang kan gini Yuda, yang bikin perbankan di Amerika itu dalam bahaya adalah banyak ketidakpercayaan kepada bank-bank kecil di Amerika. Karena banyak sekali mark to market loss karena perbankan Amerika megang besar sekali US Treasury di Amerika. Kita lihatlah sekarang debt to GDP-nya Amerika sudah 130% lebih. Ini kan sangat besar sekali dan banyak dipegang sama perbankan. Menurut saya, bagi The Fed, daripada dia menstimulus neraca The Fed-nya dinaikin, ongkos lebih murahnya adalah potong suku bunga mestinya. Kalau dia potong suku bunga, maka harga obligasi akan naik. Sehingga neraca perbankan di Amerika akan jauh lebih sehat dibandingkan hari ini. Kemarin ada satu penelitian dilakukan oleh University di Amerika, itu dari high recommendation juga di dalam analis di sana. Kampus ini suka bikin penelitian, dikatakan bank besar di Amerika hari ini sedang floating loss di obligasi mereka 10%. Bank kecil loss mark to market loss-nya 20% karena harga obligasinya udah jatuh. Makanya kan yield obligasi semuanya naik. Nah,
Makanya kalau kita perhatiin sinyal pasar, sudah US Treasury 2 tahunnya turun di bawah Fed Fund Rate, 120 basis point, artinya bond trader ekspektasi suku bunga akan turun. Harga emas break di atas 2.000 US dollar. Emas tuh nggak bakal bisa perform, Yuda, kalau selama suku bunga itu masih dinaikin. Kenapa emas perform? Berarti orang yang investasi di emas juga tahu suku bunga sudah mendekati babak akhirnya. Nah itu sekarang. Dan saya perhatiin dari CME Fed Watch itu mereka ngelihat hari ini suku bunga itu dijaga nanti di bulan ini ya, di bulan Mei, tanggal berapa itu di bulan Mei nanti diumumkan FOMC meeting berikutnya, suku bunga diekspektasikan akan dijaga di 5%, udah nggak naik. 5%, probability-nya 78,6%. Yang bilang suku bunga Amerika akan naik 25 basis point itu hanya 21%. Berarti 3 indikator tadi membuat pasar udah lihat ini tanda-tandanya bahwa The Fed itu sudah mulai agak hati-hati. Nah ini makanya akan berdampak bagus ke market ketika ini nanti sesuai ekspektasi pasar. Dan The Fed tuh biasanya kalah tuh kalau dibanding bond trader. Kalau udah perhatiin historical, US Treasury 2 tahun kalau udah turun, nggak lama The Fed akan ikutin. Paling lama 6 bulan setelah Fed Fund Rate turun. Nah itu biasanya dalam historical gitu, Yuda. Iya, ini yang menarik tadi ada katakan tentang suku bunga yang memang akan nanti tidak se-expected 25 basis point, dan yang menarik adalah mungkin di bulan Mei malah justru expectednya sekitar 5%. Ini pasti berpengaruh terhadap saham-saham yang sangat istilah kata dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga. Bagaimana Anda melihat hal ini, terutama terkait dengan rencana hasil meeting FOMC di Maret ini? Baik, setelah kita lihat FOMC meeting, sebenarnya sekarang kan dampaknya ke Indonesia akan seperti apa nih, Yuda ya? Pertama, Bank Indonesia itu lebih pede sekarang. Yuda lihat deh, suku bunga sama Bank Indonesia dijaga loh 2 bulan terakhir. Walaupun The Fed naikin 25 basis point, Bank Indonesia pede. Tidak naikin bunga udah 2 bulan di 5,75%. Biasanya Bank Indonesia itu akan lebih cepat gerakannya dibanding The Fed. Dia udah antisipasi duluan gerakannya. Berarti Bank Indonesia juga kemungkinan udah menganalisa bahwa The Fed ini untuk naikin bunga bakal agak berat ke depannya. Nah, sehingga saya lihat Bank Indonesia juga udah antisipasi ini dengan tidak naikin suku bunga. Dan kita lihat yield obligasi pemerintah kita langsung menguat. 3 Maret itu 7%, hari ini 27 Maret ke 6,84%. Nah, ada satu hal lagi Yuda yang positif sebenarnya. Nanti bagaimana dampaknya ke saham-saham kita. Yuda perhatiin, setelah aturan devisa hasil ekspor dilakukan Bank Indonesia, selama ini kan ekspor kita itu kan uangnya nggak masuk di Indonesia. Buktinya 2022 trade surplus kita 54 miliar dolar, neraca perdagangannya surplus 54 miliar dolar, tapi cadangan devisa malah turun 7,7 miliar sepanjang 2022. Hari ini 3 bulan terakhir cadangan devisa kita naik. Kalau cadangan devisa kita naik, rupiah akan lebih kuat, akan lebih stabil. Surplus neraca perdagangan kemarin bulan terakhir 5 miliar dolar berarti akan masuk ke Indonesia. Dan kalau rupiah kuat, ini akan menarik investor asing untuk banyak masuk ke Indonesia. Nah, itu yang positif. Kedua, kalau sampai yield obligasi pemerintah kita turun ke 6,8 dan makin lama makin turun, karena capital flow-nya masuk lebih besar setelah aturan devisa ekspor tadi efektif, maka kan obligasi jadi relatif lebih mahal. Orang akan rebalancing, fund-fund gede ini akan rebalancing masuk ke equity lagi. Itu ya akan dorong saham untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, itu yang saya lihat pengaruhnya nanti ke IHSG akan positif. Begitu juga. Berarti tadi ada kabar baik ya terkait dengan yield yang akan turun, kemudian juga dengan investor masuk karena cadangan devisa juga cukup baik ya di beberapa bulan terakhir ini. Tapi yang menarik, apakah pergerakan IHSG hari ini akan mengalami pullback minor jika ditutup di bawah 6.802? Baik, kalau untuk IHSG, saya perhatiin ini masih ada potensi untuk naik ke resisten di 6813, apalagi kemarin Jumat ditutup Amerika kan cukup menguat, bursa Asia juga lumayan bagus nih pembukaannya. Jadi IHSG ini mestinya nih akan mengikuti. Kalau dia naik, resisten terdekat IHSG di 6813, Yuda. Baik. Oke, yang menarik kalau kita bicara mengenai tadi Anda beberapa hal terkait suku bunga, pasti banyak sekali saham-saham yang juga related dengan suku bunga. Tapi Anda bisa merekomendasi tidak? Apakah saham-saham yang memang bisa diburu, segera dikoleksi, mengingat tadi ya kemungkinan akan terjadi penurunan suku bunga lagi dari The Fed di bulan Mei. Kemudian juga kita bicara dengan masuknya arus modal karena penguatan rupiah. Apa saja nih rekomendasi saham yang menarik yang bisa dikoleksi?
Baik, nah ini yang menarik ya. Biasanya kalau sampai fund gede yang selama ini nahan dana, mereka mau masuk lagi ke market, pasti yang akan diburu pertama udah pasti yang blue chip dulu. Iya. Nah, kita lihat sekarang, perbankan yang menarik ini sekarang BBNI. Dia mau buyback 905 miliar. Oke. Dividennya baru di sounding, dividen per lembarnya 392, jauh di atas dividen tahun lalu 146. Kalau kita bagi dengan harga saham hari ini, Yuda, itu yield dividennya 4,35%. Di atas deposito mungkin ya, di atas deposito rate di Bank BNI mungkin sendiri. Ya. Nah, makanya ini bisa jadi hal yang menarik. Kita bisa buy, kalau memang buy technical, buy di 9.050, target profitnya nanti, target price-nya yang terdekat, resisten terdekat 9.400, Yuda. Baik, Mas Hendri, terima kasih untuk perbincangannya. Sepertinya semua angin segar pagi ini dalam perbincangan kita dan bisa membawa semangat pada bursa hari ini dan sepekan ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Mas. Terima kasih, selamat pagi, Yuda.